Oke, baik, perkenalkan nama saya Angelita Petendamung dengan NIM 2199114. Nah, pada video kali ini saya ingin memenuhi evaluasi akhir semester dari mata kuliah Teknologi Jaringan. Nah, di sini pertama-tama saya akan mengatur Ether channel pada switch 1 VLAN dengan grup 1. Interface-nya FA0 garing 23 sampai 24, dan switch 2 atau SW2 VLAN dengan grup 1, interface-nya FA0 garing 23 sampai 24 dengan PA GP dengan kedua sisi sebagai mode D-Schreiber. Nah, di sini pertama-tama saya akan masuk pada switch 1 VLAN, masuk ke CLI, lalu saya masukkan dengan perintah enable. Yang berikut ada configuration terminal conf. Lalu kita masukkan interface dengan range FA0 garing 23 sampai 24. Enter. Lalu kita masukkan channel grupnya. Channel strip group 1 mode D-Schreiber. Oke, ini tandanya sudah berhasil. Lalu kita masuk pada switch 2. Kita masukkan dengan perintah yang sama. Dua tiga sampai 24. Lalu kita masuk channel group 1 mode D-Schreiber. Oke, ini juga berhasil. Yang berikut kita masuk kembali di switch 1. Untuk switch 1 di sini kita akan atur VLAN pada switch 1 VLAN dan switch 2 VLAN sesuai tabel di bawah ini. Nah, yang pertama kita masuk dengan perintah ini, kita exit dulu. Kita masuk dengan perintah VLAN yang pertama ini 10 VLAN 10, enter. Untuk name-nya ini dosen, lalu interface-nya dengan range FA0 garing 1 sampai 5. Oke, berikut di situ kita masukkan SW mode access, lalu SW access VLAN 10. Oke, setelah itu kita enter, kita exit, kita masukkan lagi yang kedua. Ini 20 ya, VLAN ID-nya 20. Untuk name-nya pegawai. Untuk interface range-nya FA0 garing 6 sampai 10. Oke, langsung di access. VLAN
20. Oke. Exit lagi, kita masukkan dan perintah yang sama, tetapi ID-nya berbeda. ID-nya 30. Lalu name, untuk name-nya mahasiswa, interface range F0 garing 11 sampai 15. Lalu kita masukkan SVMod access VLAN 30. Oke, exit VLAN 100, enter dengan name admin, interface range name F0 garing 16 sampai 22. 16 sampai 22. Oke, kita masukkan SVMod access VLAN 100. Oke, hasil. Lalu kita masukkan dengan perintah interface range, menentukannya F0 garing 23 24 G0 garing 1 sampai 2, enter. Lalu SVMod try. Oke, itu enter. Setelah seperti ini, maka dia sudah berhasil untuk mengaktifkannya, untuk mengaturnya. Lalu sekarang kita masuk ke switch 2. Oke. Untuk switch 2 kita masukkan ini VLAN ID-nya, ini sama seperti di atas. Untuk name-nya juga sama, untuk portnya dia juga sama modnya. Kita masukkan perintah di sini, kita langsung exit. Exit untuk keluar dari range awal. Kita masukkan perintah VLAN 10 sama seperti tadi. Untuk name dosen, interface range F0 garing 1 sampai 5, enter. Kemudian access VLAN 10, exit. Kita masukkan VLAN 20 dengan name pegawai, interface dengan range F0 garing 6 sampai 10, access VLAN 20, exit. Kita masuk pada VLAN ID 30, lalu dengan name mahasiswa, interface dengan range F0 garing 11 sampai 15. Oke, kita masukkan SVMod access. VLAN 30,
exit, kita masuk pada VLAN yang terakhir dengan ID 100. Untuk name admin, interface range f0 garing 16 sampai 22. Oke, kita masukkan username access, lalu sw access VLAN 100 exit. Kita masukkan perintah yang sama, interface dengan range f0 garing 2324, g0 garing 1 sampai 2. Oke. Kita masukkan sw mode run. Oke, sini berhasil. Untuk nomor 3 sudah berhasil. Sekarang nomor 4. Di sini kita mengatur setiap interface pada router sesuai tabel yang ada di bawah ini. Oke, yang berikut di sini nomor 4, kita mengatur setiap interface pada router. Pertama, kita masuk pada router FST. Router FST-nya di sini, ini kita masuk di CLI. Kita masuk di sini. Kita masuk dengan perintah enable terus configuration terminal atau conft. Kita masukkan interface g0 garing 0. Di sini interface-nya ini interface-nya ini g0 garing 0. Lalu yang berikut kita enter, kita masukkan IP address-nya 10.0.0.254. Oke, spasi 255.0.0.0. Oke, yang berikut kita untuk aktifkan, kita masukkan dengan perintah no shutdown, lalu enter. Oke, setelah seperti ini dia berhasil. Maka yang berikut lagi, kita exit, kita masukkan interface-nya dengan interface G0 G1 garing 0. Oke, G1 garing 0, lalu enter. Sudah masuk pada config. If, lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 100.0.0.1. Ya, ini ya. Oke, spasi 255.0.0.0. Enter, lalu kita aktifkan. Masukkan lagi interface yang berikut G0 G2 garing 0. Oke, kita masukkan IP address-nya 110.0.0.1 spasi yang ketiga 110.0.0.1 spasi 255.0.0.0. Oke,
kita enter, lalu no shutdown. Oke, kita exit, lalu kita masukkan interface yang berikut, itu G0 per 0. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya G0 per 0 20.00.254 20.00.254 255.0.0.0. Oke, nah sudah. Oke, lalu kita masukkan interface-nya ini ya, yang tip G0 per 0 lalu IP address-nya ini 20.0.0.254 spasi 255.0.0.0. Oke, di sini kita aktifkan. Oke, berhasil. Yang berikut exit, kita masukkan interface-nya. Interface yang kedua ada G1 per 0 dengan IP address-nya yang kedua 100.0.0.2 spasi 255.0.0.0. Oke, yang kita aktifkan. Oke, yang ketiga ada G2 garing 0 enter, lalu IP address-nya ini 120.0.0.2 spasi 255.0.0.0. Oke, kita aktifkan. Oke, ini sudah ya. Oke, setelah itu kita masuk ke router 2 VLAN. Router 2 VLAN ini. Oke. Yang berikut di sini kita masuk pada router 2 VLAN dengan perintah yang sama. Untuk mengaktifkannya, T, kita masukkan interface yang ini G0 garing 0.10, lalu kita masukkan encapsulation dot 10, lalu kita masukkan IP address-nya ini 200.0.10.253 spasi 255.255.0. Oke, kita aktifkan. Kita aktifkan, lalu kita exit.
kita masukkan interface. Yang berikut. Di situ ada titik 20 G0 garing 0 titik 20. Kita masukkan encapsulation dot 20. Oke, kita masukkan IP address-nya 200.0.20.3 spasi 255.255.0. Enter, kita aktifkan shutdown. Oke, kita exit lagi. Ini kita masukkan interface-nya. Yang berikut titik 30 G0 garing 0 titik 30. Oke, kita masukkan encapsulation-nya dot 30. Kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya yang titik 30 sama, ini bedanya 30 200.0.30.253. Interface G0 garing 0 titik 100. Oke, kita masukkan dengan perintah encapsulation dot dot 1K terus 100 sudah. Oke, untuk yang router 2 sudah. Kita masuk pada router 1 lagi. Router 1 kita masuk ke CLI dengan perintah yang sama seperti tadi, enable config interface di situ. Kita masukkan yang pertama ini interface G2/0, interface G2/0, lalu kita enter, kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya ini 120.0.0.1 spasi 255.0. Oke, kita aktifkan yang perintah shutdown. Oke, sini kita masukkan interface. Ini yang router 1 nya G0 kayak tadi titik 10 G0 interface G0 garing 0 titik 10. Enter, kita masukkan encapsulation-nya dot 10. Kita aktifkan dengan perintah shutdown seperti tadi. Kita exit, lalu kita masukkan lagi interface
G0 garing 0.20 dimasukkan dengan perintah encapsulation dot 20, lalu kita aktifkan dengan perintah masuk. Oke, yang kita masukkan ulang. Yang berikut ada G0 garing 0.30, G0 garing 0.30. Oke, masukkan dengan perintah encapsulation dot 30. Oke, di sini saya sudah mengatur setiap interface pada router yang ada pada tabel nomor 4. Nah, yang berikut di sini saya diminta untuk mengatur HSRP pada router 1 VLAN dan router 2 VLAN sesuai tabel yang ada pada nomor 5 untuk ini. Nah, di sini kita masuk pada router 2 VLAN. Oke, baik. Di sini saya akan mengatur untuk HSRP pada router 1 VLAN dan router 2 VLAN sesuai tabel yang ada di bawah ini. Nah, di sini saya sudah masuk di router 2. Oke. Sini saya masukkan dengan perintah enable conf t atau configuration terminal, lalu masukkan dengan perintah interface G0 garing 0.10, enter, standby, standby 10, lalu masukkan IP virtualnya 200.0.10.254, lalu kita enter, kita masukkan standby 10 lalu enter. Oke, ini artinya berhasil incomplete command. Lalu kita masukkan lagi standby 10 standby 10 rem, lalu enter, standby 10 priority-nya 110, enter, lalu kita masukkan tracknya standby 10 track G2/0.
exit, lalu kita masukkan lagi untuk interface. Untuk interface-nya G0 garing 0 titik 20, enter, standby dengan grup ID 10. Untuk IP virtualnya 200.0.20. Di sini IP grup ID-nya 20. Lalu IP virtualnya 200.0.20.254. Enter, kita masukkan standby 20, enter lagi, incomplete command, standby 20, print, enter, standby 20, priority, standby 20, priority 100. Oke, kita standby 20 untuk tracknya dia 2/0. Exit, interface G0/0.30. Oke, standby 30, IP virtualnya 200.0.30.254. Standby 30, standby 30, frame, standby 30, priority-nya 110, kalau yang 30 110. Oke, kita tekan untuk tracknya G2/0 ya. Exit, kita masuk pada interface G0/0.100 ini 100 ya. Oke, enter, standby 100. Untuk IP virtualnya 200.0.100.254. Oke, kita masukkan standby 100, standby 100, print, priority-nya 100. Priority 100.
100, standby 100, track G2/0, exit. Oke, sudah pada R2 kita memasang router PHS-RP nya, kita masuk ke router 1. Router 1 kita masuk dengan perintah yang sama. G0/0 garing 10 titik 10 standby 10, IP virtualnya 200.0.10.254. Oke, enter, standby 10, lalu kita ulang lagi standby 10, frame standby 10, priority priority yang 10, priority 100. Oke, berikut standby 10, track G2/0. Oke, exit. Berikut kita masukkan interface lagi dengan interface titik 20, G0/0 titik 20, enter, standby 20 dengan IP virtualnya 110. IP virtualnya IP virtualnya 200.0.10.254. Di sini saya salah. Oke. Di sini saya salah untuk masukkan IP virtualnya, sebenarnya di sini 20. Masukkan 10. Oke, kita ulang, exit, interface G0/0 titik 20. Lalu kita masukkan standby 20 dengan IP virtualnya 200.0.20.254. Lalu berikut standby 20, enter. Oke, ini complete. Lalu standby 20 dengan frame standby 20 priority-nya 110. Lalu kita masukkan
Ini sudah aktif. Standby 20, tracknya G2/0. Accept. Oke. Kita masukkan lagi yang 30 interface di G0/0.30. Oke, standby 30 dengan IP virtualnya 200.0.30.254. Standby 30, enter, incomplete, dengan standby 30, run, standby 30, standby 30, priority-nya 100. Oke, standby-nya 20, track G2/0. Oke, kita masukkan interface G2/0 0/0.100. Enter, standby 100, IP virtualnya 200.0.100.254. standby standby 100, run, sorry 100, enter, incomplete, standby, run, standby priority, priority-nya 110. Oh sorry, accept. Sorry, saya salah. Interface G0/0.100 standby 100, terus 200.0.100.254. standby 100. Oke, standby 100, standby 100, priority, standby standby 100, 110. Terus standby 100, track 2/0, 100, track G2/0. Oke, setelah selesai di sini kita masuk pada nomor 6, di mana sini saya akan mengatur protokol routing.
menggunakan routing informasi protokol atau RIP untuk semua router. Oke, configuration terminal, kita masukkan IP route-nya di sini kita langsung masukkan router nya network 20.0.0. Oke, berikut networknya 100.0. Oke, berikut kita masukkan networknya 110.0. Oke, exit. Oke, kita lanjut ke router 2 VLAN. Oke, kita langsung router network 110.0.0. Network 200.0. Network 200.0. 10. Networknya 200.0.20.0. Untuk semua routing kita masukkan 230. Ini 200.0.100.0. Sekarang kita masuk ke router 1 VLAN. Kita masuk ke router network 120.0.0. 200.0.10.0. Untuk lagi 200.0.20.0. network 200.0.20. network 200.0.100.0. Oke, sudah. Lalu untuk soal yang berikut, di sini saya diminta untuk mengaktifkan DHCP Relay Agent untuk semua sub interface yang mengarah ke jaringan lokal, yaitu VLAN 20, 10, 20, dan 100. Alamat DHCP server 200.0.100.1. Oke, di sini kita akan masukkan IP helper strap
ID at 200.0.100.1. Oke, kita exit, kita masukkan interface G0.0.20, kita masukkan IP helper at 200.0.100.1. Exit, masukkan interface G0.0.30, IP helper strap at 200.0.100.1. Exit, interface G0/0.100, enter, terus kita masukkan IP helpernya, IP helper at 200.0.100.1. Oke, save. Ini sama kita lakukan pada R1 film. Oke, sini kita masukkan interface G0/0.10, IP helper strap at 200.0.100.1. Exit, enter, kita masukkan di sini G0/0.20, enter, IP helpernya sama, lalu kita exit, kita masukkan 30 untuk keyboardnya. Lalu kita exit, kita masukkan di sini 100. Oke, kita exit. Oke. Nah, di sini saya telah selesai untuk menguji soal nomor 7, di mana mengaktifkan DHCP Relay Agent untuk semua sub interface yang mengarah ke jaringan lokal. Nah, yang ke-8, di sini saya akan memastikan setiap PC mendapatkan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS yang sesuai. FST Uncriswina, ini adalah alamat dari PC, setiap PC yang ada. Nah, saya akan keluar. Nah, sini kita akan cek satu persatu dari PC yang ada. Sini saya akan cek PC 1 dulu, yang bagian ini sama. Sini kita pergi ke PC ke desktop, kita pergi ke web browser. Oke, di sini pada bagian nomor 9 saya akan cek salah satu PC pada VLAN 10, 20, dan 30 untuk dapat mengakses situs FST Uncriswina atau alamat yang ada di layar ini. Di sini ya, alamat ini saya akan cek di sini.
fst dot unkriswina dot ac.id. Oke. Di sini saya sudah ketik perintahnya, lalu enter. Mungkin agak sedikit lelet, jadi saya coba gantikan dengan tif.unkriswina.ac.id. Oh ya, mungkin karena loading jadi dia agak lambat. Ini sebenarnya dia muncul kayak gini. Oke. Mungkin ini hasil kerja saya yang ini. Oke. Ini hasil kerja saya. Jika ada yang salah, yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.